Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Farah Herianti, guru mata pelajaran PAI di SMK IT Taruna Ansor Cilaku Cianjur. Dan saat ini juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 1. Bulan ini sedang mengadakan uji kinerja, sehingga sebagai syarat mengikuti uji kinerja, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran di tanggal 18 Oktober 2024. Selamat menyaksikan. Sudah disiapkan alat peraganya. Hari ini ada laptop, ada Infocus, nanti kita bisa belajar bersama di PIBP. Oke, sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu. Silakan KM dipimpin doa. Perhatian, siap. Belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Kenapa Muki? Sakit? Semoga lekas sembuh ya. Hari ini kita akan melanjutkan di minggu yang kemarin kaitan dengan pembelajaran PAIBP kelas 11 ya. Kemarin kita belajar tentang adab menggunakan adab menggunakan media sosial. Sudah didiskusikan, sudah dipraktekkan belum? Sudah. Menjaga moodnya nih, coba semuanya berdiri. 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 Semuanya senyum. Coba berhadapan-hadapan dengan sesama temannya. Berhadapan dengan sesama temannya. Silakan berhadapan.
Hari ini kita akan belajar tentang bukti beriman. Pertama, kebaca nggak ini? Apa? Ada kata apa ini? Ternyata beriman itu bukan hanya rukun iman, itu ada berapa? Rukun iman. Satu, iman kepada kitab-kitab beriman. Kiamat atau pada hari. Nah, ternyata ini ada jawabannya. Dari yang pokok link ke-6 iman rukun iman itu, nih ada memenuhi janji, itu ternyata bagian dari iman. Sudah kita memenuhi janji? Pernah berjanji apa kemudian belum terpenuhi? Ada nggak? Janji siswa. Benar. Janji siswa ada berapa poin itu? Sudah berapa yang sudah dilaksanakan dan belum? Ya, tiap hari Senin janji siswa. Tepati itu. Karena memenuhi janji adalah bagian dari kemudian apa lagi? Apa yang sudah, apa bentuk syukur kita? Oh, saya tuh sudah bersyukur, ya Allah, gitu. Dikasih apa gitu ya. Cara bersyukurnya apa? Kalau ucapannya ucapan kalau perlakuannya, tindakannya itu bisa dengan sholat, ya ngaji, nurut, nah itu adalah mensyukuri nikmat Allah. Kemudian apa? Memelihara lisan. Memelihara lisan juga bagian dari iman. Mana lisan ke mana? Apa namanya? Ucap. Kemudian menutupi aib. Ini juga termasuk bagian dari iman. Jadi 1, 2, 3, 4 nih. 4 perkara ini akan kita bahas ya. 4 perkara ini akan kita bahas karena ini adalah bagian dari iman. Apa dasarnya? Ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Ternyata kita itu harus mulai bisa menerapkan tindakan-tindakan dalam sehari-hari itu adalah salah satunya adalah ini. Supaya kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Aku minta sebelum dilanjutnya disampaikan lagi ini tujuannya. Setiap manusia itu, setiap apa yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Nah, tujuan yang pertama terbaca nggak? Apa katanya tujuan yang pertama? Apa? Menganalisa cabang iman. Yang tadi cabang iman yang pertama apa? Memenuhi janji. Yang kedua? Yang ketiga? Menganalisa. Kalau menganalisa itu berarti nanti kita bedah. Kenapa ini bagian dari iman, gitu ya? Kemudian yang kedua apa? Mempresentasikan tentang yang 4 perkara tadi. Kalau mempresentasikan, ketika sudah kita menganalisa, kita bisa menyampaikan, menginformasikan. Oh, ternyata bagian dari iman itu memenuhi janji, dampaknya ada ini. Itu adalah mempresentasi. Yang ketiga apa? Membiasakan. Nah, membiasakan sikap keempat perkara yang itu ya. Jadi tujuannya ini, pertama menganalisa, mari kita analisa. Kemudian nanti yang kedua kita presentasinya akan dengan diskusi. Yang ketiganya nanti dengan membiasakan sikap tanggung jawab. Bisa ya dipahami itu? Jadi kita punya 3 pembelajaran, 3 tujuan pembelajaran. Oke, jadi lanjut nih, karena setiap apa yang kita lakukan itu pasti berdalil, harus berdasar, ada dalilnya. Nah, tadi yang 4 perkara tadi bagian dari iman. Apa dasarnya? Nah, ini dasarnya ya. Ikuti apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu baca, kemudian diniatkan dalam hati. Kita niatnya ini adalah membaca Al-Quran ya. Siap? Ya. Kelihatan nggak? Kita baca Al-Quran, kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa antum hurum. Inna Allah yahkumu ma yurid. Sadaqallahul azim. Ini tertuang dalam Quran surat Al-Maidah. Al-Maidah itu surat ke-5 ayat ke-1. Coba dibaca terjemahannya. Jadi intinya dari ini itu adalah menjelaskan bahwa kalau yang haram itu haram, yang halal halal. Dan yang penting di sini adalah wahai orang-orang yang beriman. Jadi pertamanya juga ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi adalah untuk meyakinkan bahwa orang-orang mengajak kepada orang-orang yang beriman. Apa? Penuhilah janji-janji. Kayak lagu ya, janji-janji. Jadi penuhilah janji-janji. Berarti pemenuhan janji itu adalah bagian dari iman. Ya. Maka harus berjanji dan bertanggung jawab. Maksudnya kalau berjanji harus bertanggung jawab, penuhi. Kalau tidak mampu untuk memenuhi, jangan berjanji. Ya. Nah, di sini dihalalkan bagimu hewan ternak kecuali yang disebutkan kepadamu. Jadi janji di sini adalah bukan janji yang haram dihalalkan atau janji yang halal dihalalkan. Janjinya harus yang benar, yang halal ya halal, yang haram ya haram. Ada satu lagi, tolong dibantu siapa yang mau bacakan ayat selanjutnya? Siapa yang mau bacakan? Siapa? Randy? Oke. Mangga. Kelihatan ya, Mas? Nggak ada. Yang lain disimak dan didengarkan, kalau ada yang salah kita bisa koreksi bareng-bareng. Mangga ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Sadaqallahul azim. Artinya? Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Dari saya itu dalam surat apa ini? Al-Baqarah ayat 12. Terima kasih ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita baca dapat pahalanya. Karena setiap ayat yang kita baca, apalagi disebarkan, apalagi diamalkan, insya Allah pahalanya akan kembali ke kita. Ya, amin. Nah, coba dilanjut nih. Apa ini? Kelihatannya apa? Komik kah? Ada gambar? Ada. Yang satu lagi apa? Memenuhi janji. Ada gambarnya. Yang kedua? Gambarnya. Yang ketiga? Yang keempat? Mana yang hubungannya? Nah, ibu minta, ini ada kertas, metapen, ada warna-warni. Boleh ngambil warna apa saja. Nah, boleh ngambil warna apa saja. Kemudian dituliskan. Kan boleh dibantu di sebelah sana di sebelah sini. Tiga, hubungkan antara judul nih, menjaga lisan ini sama gambar. Menurut pandangan kamu seperti apa dengan gambar ini? Ya, pilih salah satu aja, nggak usah semuanya. Oke? Paham?
memenuhi janji, Nah, terus apa tadi pesan? melaksanakan tugas sekolah, Nah, melaksanakan tugas sekolah nyambung nggak? Janji itu adalah juga janji, sambung. jawab, Ada yang lain nggak? Ada kenyataan lain nggak? Sama yang disampaikan Hasan? Oke, silakan siapa yang mau menyampaikan nomor 2? Siapa? Bila, oke, silakan Ra. Menjaga lisan. Terus? Melakukan. Sebagai? Oke. Dengan kata ini bisa melakukan, bisa juga membaca. Itu adalah salah satu unsur menjaga. Kasih. Oke? Kasih apa? Oke, mari coba. Pilih. Ketika kita ngobrol sama teman harus menjaga aib orang lain. Oke. Ketika kita ngobrol sama teman harus menjaga aib orang lain. Mampu nggak ini tempat ini dilakukan? Coba dibangun ini. Mampu nggak yang tempat perkara ini dilakukan nih oleh kelas 11 SMK ITE Taruna Ansor? insya Allah. Pertama apa? Beri janji. Yang kedua? Yang ketiga? Lisan. Yang keempat? Aib orang lain. Oke, terima kasih ya, tepuk tangan. Untuk sesi. Nih, ada teorinya yang Ibu sampaikan di sini. Pertama, memenuhi janji dalam Islam. Tadi memenuhi janji adalah bagian dari iman. Janji itu dalam bahasa Arabnya apa? Akad. Ya. Akad, akidah, atau juga bisa salah satunya perkaranya adalah di akad nikah. Nah, di akad nikah itu janji. Makanya jangan main-main dengan akad. Jadi, memenuhi janji merupakan Wajiban. wajib nggak? Wajib. Bagi orang-orang yang beriman. Nah, tadi. Itu ayat Al-Quran. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ul. Apa katanya? Dengan penuhi janji karena pasti dimintai pertanggungan. Nah, ini ya. Kalau kita dengan janji maka nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Al-Isra ayat ke-17. Al-Isra-nya surat ke-17. Ayatnya bacanya gitu. Quran surah Al-Isra ayat 17. Maaf, ke-17 ayat 30. Yaitu tentang pemenuhan janji. Karena janji itu pasti dimintai. Pertanggungjawabannya. Nah, ini ada dampak positif dari memenuhi janji. Ada nggak positifnya? Banyak. Kalau dampak tidak memenuhi janji ada? Ini ada warna hijau sama warna hijau sama warna kuning. Ada hijau, ada kuning. Ya. Satu orang ngambil satu hijau, satu kuning. Yang tugasnya itu simpan di sini, tempelkan biar nanti ada bukti bahwa kalian sudah belajar. Kalian boleh kita manfaatkan teknologi yang kalian punya. Sederhananya apa? Handphone. Ada kuotanya nggak handphonenya? Ada. Kita manfaatkan positif. Kayak kemarin kan kita sudah tentang adab media sosial. Ya. Nah, kita manfaatkan alatnya ke hal-hal yang positif. Silakan yang bawa handphone, buka handphonenya. Nah, tugasnya ini. Tidak usah banyak. Buat positif.
saja, tapi yang ini memenuhi janji, yang ini tidak memenuhi janji. Oke, 3 menit cukup ya. Yang hijau positif, yang kuning dampak tidak memenuhi janji. Oke, silakan. 3 menit. Hah? Apa pi? Setengah nggak apa-apa. Oh, boleh. So, udah tempel langsung sini pi. Pi, tempel sini. Mana yang udah? Semua? Masih ada yang belum. Ayo. Tadi yo. Ini hijau tadi apa? Oke, kalau ini. Nah, sekarang kita mau main game. Setelah kalian tadi searching menggunakan alat main game ini. Ibu, bukan main game sih sebenarnya. Nanti kalau yang salah berarti berkonsekuensi membantu ibu. Tidak apa-apa, kan ada kesalahan berarti akan dapat pahala ya. Nah, pakai tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, tepuk 4-nya gini, tok 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 gitu. Nah, tepuk 5-nya tok 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 tok. Oke. Nah, bisa ya? Tepuk 5. Kalau masih ada yang bunyi, diulangi. Tepuk 2. Nah. Joget aku di hadapanku. Joget. Nah. Wah, aku di Presiden. Namanya siapa? Namanya siapa? Andri. Andri karena tadi melakukan kesalahan sedikit, bukan kesalahan sebenarnya kekurangan ketepatan. Sekarang tolong bantu ibu pilih ini dibacakan yang keras. Dampak positif dari memenuhi janji, boleh acak. Boleh acak. Mendapatkan kepercayaan orang lain. Nah, terus. Dalam Islam menepati janji dijanjikan dapat mengantarkan ke surga. Nah, terus. Menepati janji dapat membuat seseorang terhindar dari sifat munafik. Nah, ini karya siapa kalau ibu boleh tahu? Kira? Kira-kira Andri ini betul nggak? Betul. Jadi dalam memenuhi janji dapat mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, menepati janji dapat mengantarkan ke surga. Karena tadi bagian dari iman. Yang ketiganya apa? Dapat membuat seseorang terhindar dari sifat munafik. Oke, terima kasih Andri. Tepuk tangan buat Andri. Oke, selamat lagi ya. Ini yang kuning. Tepuk 3. Kalian tuh percaya diri lakukan itu, mau salah mau enggak, kita belajar dari kesalahan. Ya, Sonia? Oke. Silakan. Ibu sampaikan, hari ini Ibu ingin kalian mampu mempresentasikan hasil apa yang sudah dianalisa dengan diskusi, ya, dengan diskusi. Kita akan bagi 4 orang. Ini ada berapa? 20? Ada 20 dibagi 4 kelompok berarti 5 orang, 5 orang. Coba semuanya berdiri. Berdiri semuanya. Semuanya berdiri. Berhitung 1 sampai 5. Ya. Berhitung 1 sampai 4. Sama aja sebenarnya nantinya. Berhitung 1 sampai 4. Coba. 2.
mahasiswa dan harus bekerja penuh waktu untuk membiayai kuliah, paruh waktu untuk membiayai kuliah. Pertanyaannya, bagaimana sikap yang harus ditunjukkan Aisyah untuk mensyukuri nikmat yang diperolehnya? Apa saja bentuk syukur yang dapat dilakukan oleh Aisyah dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan akibat dari sikap tidak bersyukur menurut pandangan Islam. Paham ya? Paham? Bisa diikuti di kelompok 4. Oke, sok. Oke, diskusinya udah selesai? Sudah. Bagus. Hasilnya nanti dipresentasikan. Kelompok 1 siapa? Nanti? Fadil. Kelompok 2? Edi. Kelompok 3? Sufyan. Kelompok 4? Remo. Oke. Sambil sudah tadi diskusi, istirahat sebentar, kita saksikan video tayangan ini. Simak dan saksikan. Saksikan dan simak. Kalau saksikan kan cuma nonton aja ya. Kalau simak, ambil hikmahnya di sini. Apa yang sudah bisa dipetik dari yang disajikan di sini, ya? Bisa dikondisikan yang tidak lama. Coba sekarang ke presentasi kelompok 1. Enggak? Siapa tadi? Dara, boleh Dara? Dara. Di sana aja. Ya. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan diskusi, apa yang seharusnya dilakukan Rama untuk menjaga lisan dan menghindari ucapan? Jawabannya, ia bisa mencoba lebih berhati-hati dengan menggunakan kata-kata yang baik dan menghormati perasaan orang lain. Kamu juga perlu menghindari pada akhirnya akan membuat mereka gelisah, iri, dan tidak bahagia. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan 4 perkara tadi ya. 4 perkara itu bagian dari iman. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, kalau ibu amati dari hasil diskusi berarti sedikit demi sedikit secara teorinya kita sudah bisa menganalisa ya. Kalian sudah bisa menganalisa mana yang patut, mana tadi materi tentang memenuhi janji, kemudian menjaga lisan, menutup aib, sama satu lagi apa? Satu lagi? Tadi tentang bersyukur. Rasa kita bersyukur terhadap nikmat. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan hasil diskusinya, apa yang sudah kalian diskusikan bisa diterapkan dalam Tadi kan tujuan kita ada 3 pembelajaran. Yang pertama menganalisa. Tadi kita sudah bedah nih, mulai dari teorinya, mulai dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis disampaikan. Kemudian mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam sehari-hari. Ya, nih kita refleksi coba. Pertama, apakah kita selalu menempati janji kita? Kalau refleksi
itu berarti ke diri kita tanya, introspeksi dari apa yang sudah kita pahami tadi secara teorinya sudah kita analisa, kita refleksikan ke dalam diri kita. Apakah kita selalu menepati janji kita? Tanya. Coba diungkapkan jawabannya. Jawabannya apa? Menurut kalian masing-masing? Hah? Ada yang belum, terus? Insya Allah. Ada yang masih ingkar? Ada yang mau sekarang lebih baik lagi? Alhamdulillah ya. Yang kedua, bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat Allah? Bagaimana cara bersyukurnya? Ada dengan sholat, terus baca Al-Quran, terus patuh terhadap orang tua, terus selalu berbuat baik. Kalau secara lisan yaitu mengucapkan hamdalah. Bagaimana mengucapkan hamdalah? Yang ketiga, apakah kita sudah menjaga lisan dengan baik? Ada yang belum, ada yang insya Allah, ada yang berusaha. Mulai dari sekarang berusaha ya, jaga lisan dengan baik. Karena ucapan itu adalah apa? Doa, gitu ya. Terus terakhir apa? Apakah kita menjaga kehormatan orang lain dengan menutupi aib mereka? Kalian misalnya tahu ada aib orang lain, jangan kemudian embar-embar. Oke, dari sini bisa dipahami, bisa diikuti. Jadi dari 4 perkara tadi adalah bagian dari iman. Kita harus berusaha menjadi lebih baik supaya kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman berarti pahalanya adalah masuk surga. Oke, saya kira itu